Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, gimana kabarnya hari ini? Sekarang bertemu dengan Ibu Risna Kartika. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai pilihan karir setelah lulus SMK. Tentu saja kalian sekarang berada di kelas 11 atau kelas 12 sedang berusaha mencari pilihan-pilihan karir yang akan kalian tuju setelah lulus SMK nanti. Oke, apa kabarnya tadi ya? Sudah Ibu sapa? Sebelum Ibu mulai, ada sedikit quotes. Orang yang gagal dalam merencanakan hidup, maka ia merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Tentu saja ini harus jadi motivasi untuk kalian dalam membuat rencana-rencana hidup kalian di masa depan, agar masa depan kalian lebih sukses lagi. Oke, anak-anak, setelah SMK, kira-kira mau kemana ya? Apakah mau kuliah? Apa mau kursus? Atau mungkin gap year? Menjadi pegawai swasta, menjadi pegawai negeri, apa mau kerja ke luar negeri, nganggur, atau bahkan mau ke KUA. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pada prinsipnya, SMK bisa peran pemerintah bahwa SMK tetap pada poinnya, yaitu untuk bekerja. Namun ada sedikit pengembangan dengan singkatan BMW. BMW, apa itu BMW? BMW adalah bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Kita bahas poin pertama terlebih dahulu mengenai bekerja. Bekerja, tentu saja dalam bekerja kita perlu mencari tahu terlebih dahulu lowongan pekerjaan yang ada. Tentu saja itu harus sesuai dengan minat bakat kalian ya, tidak semata-mata kalian bekerja sebatas hanya mencari uang saja. Jangan sampai bekerja, pindah-pindah kerja, seperti itu. Nah, dalam mencari lowongan kerja, tentu saja ada beberapa cara yang bisa kalian temukan atau kalian pilih gitu ya. Yang pertama, kalian bisa mendaftar ke Depnaker atau Disnaker setempat, baik di kota atau di provinsi atau kabupaten Anda sekalian. Di sana biasanya sudah ada terdapat lowongan-lowongan pekerjaan. Yang kedua, kalian bisa membaca koran atau majalah. Kalau untuk membaca koran majalah memang masih ada ya, tapi kalau di era sekarang mungkin kalian bisa melihat di media sosial atau membuka forum-forum lowongan kerja. Di sana sangat banyak lowongan pekerjaan yang ada, tapi tetap kalian harus hati-hati dalam memilih lowongan kerja mana yang benar-benar memang lowongan kerja asli atau menipu. Yang ketiga, kalian bisa mengunjungi pusat perkantoran atau pameran bursa kerja atau misalnya job fair. Ya, istilahnya job fair. Ini biasanya suka diadakan setiap tahun, kadang beberapa kali. Ini sangat berguna bagi kalian. Contohnya nanti kalian bisa melihat ada perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan sesuai dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Tentu saja kalian harus memilih yang sesuai dengan kualifikasi kalian, yaitu SMK. Banyak kok lowongan-lowongan perusahaan yang membutuhkan staff-staff atau karyawan lulusan SMA atau SMK. Apalagi SMK ya, tentu saja punya kelebihan. Salah satunya dengan kompetensi, sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Yang keempat itu mencari lowongan kerja melalui online. Tadi seperti yang Ibu sampaikan, itu melalui forum-forum atau grup-grup atau media sosial yang resmi tentu saja ya. Kalian bisa mencari lewat website, tentu saja website resmi. Lalu kalian bisa bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Ini kalian bisa bertanya kepada orang-orang dewasa untuk mencari lowongan kerja, informasi bagaimana pekerjaan itu. Ya bisa tanya kepada tetangga, mungkin kakak, saudara yang sudah bekerja. Yang terakhir dalam mencari lowongan kerja, tentu saja kalian harus memantapkan rasa percaya diri kalian. Oke. Berikutnya, dalam proses pencarian kerja,
Setelah kalian mencari lowongan kerja, tentu saja kalian nanti akan mengikuti beberapa tahap seleksi kerja. Dimulai dengan seleksi administrasi. Nah, salah satu contohnya, ketika kalian melamar di suatu perusahaan, nanti akan dibutuhkan ijazah, pas foto, KTP, ya tadi ijazahnya, transkrip nilai, daftar riwayat hidup, dan surat lamaran. Nah, nanti kalau kalian sudah lolos seleksi administrasi, tentu saja harus sesuai dengan keahlian atau kebutuhan perusahaannya. Setelah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi akademik. Ini biasanya tes-tes yang diadakan oleh perusahaan berkaitan dengan sejauh mana pengetahuan kalian mengetahui perusahaan tersebut. Setelah seleksi akademi, ada psikotes atau tes kemampuan secara keseluruhan. Ini tes psikologi yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan, misalnya kepribadian tertentu, atau mungkin bagaimana ketahanan kerja kalian. Nah, psikotes ini digunakan untuk salah satu seleksi dalam pencarian karyawan. Yang keempat adalah tes wawancara. Setelah 3 tahapan tadi selesai, nanti kalian akan melakukan tes wawancara. Tes wawancara ini biasanya adalah tahap sebelum kalian diterima kerja. Pada tahap wawancara ini banyak yang gagal mungkin ya pada tahap wawancara ini, karena memang ini kalian akan secara langsung bertemu dengan HRD. Nanti kalian akan ditanya, bertemu langsung, misalnya ditanya mau gajinya berapa, kemampuan kalian apa, gitu. Nah, ini sangat diuji, bahkan kedatangan kalian pun, kehadiran kalian tepat waktu atau tidak itu bisa menjadi salah satu nilai pada tes wawancara ini. Last but not least adalah seleksi kesehatan. Memang tidak semua perusahaan mengadakan seleksi kesehatan, tapi ini harus jadi acuan kalian juga, karena seleksi kesehatan ini penting terutama untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai nilai dalam penampilan. Oke, nah itu untuk tahapan bekerja. Kita lanjutkan ke bagi kalian yang mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Tentu saja, dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi tersebut, jalur, jenjang pendidikan, dan bentuk perguruan tingginya seperti apa, lalu sistem penerimaan mahasiswanya seperti apa, dan yang terakhir adalah perguruan tinggi kedinasan. Status dan akreditasi perguruan tinggi ini maksudnya seperti statusnya perguruan tinggi negeri atau swasta. Lalu akreditasinya tentu saja kalian sudah tahu, kalian bisa melihat di website atau bertanya mengenai status perguruan tinggi tersebut. Lalu yang kedua adalah jalur jenjang pendidikan. Nah, jalurnya seperti S1, ya jenjang pendidikannya seperti S1, diploma, atau S1 atau sarjana, diploma itu ada D1, D2, D3. Nah, itu perlu kalian ketahui. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Lalu sistem penerimaan mahasiswa barunya seperti apa. Nah, ini adalah jenjang perguruan tinggi. Ini ada diploma, sarjana, magister, dan doktor. Diploma ini ada D1, D2, D3, dan D4. D4 ini setara dengan S1. Mungkin nanti kalian akan menemukan ya, banyak ketika kalian yang mau kuliah itu pilihannya D4 atau S1. Apakah itu sama atau beda? Sama saja. Yang membedakan mungkin di gelar nanti D4 itu adalah sarjana sains terapan, bidang apa gitu ya. Kalau sarjana langsung, sarjana hukum misalnya SH gitu. Lalu setelah sarjana ada pasca sarjana, ini S2, lalu setelah itu doktor. Adapun sistem penerimaan mahasiswa barunya, kita lihat dari beberapa tahun terakhir, ada SNMPTN, PMDK, SNMPN, SBMPTN, dan ujian mandiri. SNMPTN adalah jalur rapot semester 1-5, dan ini melalui PDSS yang akan dibentuk oleh guru kalian di sekolah.
biasanya oleh guru BK ya. Lalu yang kedua ada PMDK, ini sama sebenarnya dengan SNMPTN karena yang perbedaan hanya istilahnya saja, tapi pada intinya sama, jalur rapot. Lalu ada SNMPN, juga sama, jalur rapot, namun ini untuk pilihannya politeknik. Lalu yang keempat ada SBMPTN, itu adalah jalur tes untuk perguruan tinggi. Ini SBMPTN adalah seleksinya, ujiannya melalui UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Lalu yang terakhir ada ujian mandiri, jalur tes mandiri untuk semua perguruan tinggi. Pertimbangan dasar untuk studi lanjut tentu saja, pertama adalah fokus keinginan primer, keinginan kalian, minat bakatnya, apakah memang itu adalah keinginan kalian, atau kalian hanya ikut-ikutan dengan teman, atau disuruh orang tua, atau tidak mau bekerja karena tidak mampu. Intinya dalam kalian benar keinginan kalian, dan itu memang sesuai dengan minat bakat kalian. Tadi ya, yang kedua adalah fokus bakat, disesuaikan dengan kemampuan kalian. Lalu yang ketiga, fokus penjurusan bidang studinya, harus jelas juga mau melanjutkan di bidang apa. Dan yang terakhir adalah fokus kemampuan, salah satunya dukungan orang tua, kemampuan ekonomi juga perlu dipertimbangkan. Nah, selanjutnya ada mengikuti kursus. Sebenarnya untuk mengikuti kursus ini adalah pilihan buat kalian yang memilih untuk gap year. Jadi sambil kalian menunggu mau kuliah atau kerja, kalian bisa meningkatkan kemampuan terlebih dahulu. Salah satunya dengan kursus atau pelatihan. Kursus itu suatu pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Salah satunya bisa kursus komputer, kursus menjahit, kursus tata kecantikan, kursus memasak, dan itu akan menjadi bekal kalian di kemudian hari tentu saja. Nah, dalam kursus ini akan membantu keterampilan kalian, keahlian kalian, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu sesuai dengan jabatan, dan ini kemungkinan besar kalau misalnya nanti kalian akan bekerja, ini akan sangat berguna sekali untuk kalian. Nah, berikutnya adalah wirausaha. Nah, kalian yang sudah punya usaha, selamat. Yang belum, kita belajar sama-sama, kita coba untuk berwirausaha. Nah, ini ada jenis-jenis wirausaha berdasarkan dengan modalnya. Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha mikro itu dari 0 sampai 50 juta. Usaha kecil itu 50 sampai sekitar 100 juta. Usaha menengah itu 100 sampai 200 juta. Dan usaha besar itu dari di atas 500 juta. Ya, sekitar modalnya. Nah, tentu saja ketika kalian berwirausaha ada ciri-ciri yang dan watak yang perlu kalian tanamkan. Pertama, percaya diri. Tentu saja harus yakin, tidak tergantung dan optimis, lalu berorientasi pada tugas dan hasil. Berorientasi laba, tekun dan tabah, tekad, kerja keras, energi, dan inisiatif. Lalu dalam pengambilan resikonya mampu mengambil resiko yang wajar dan suka tantangan. Lalu dari sikap kepemimpinannya, perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran dan kritik. Lalu keorisinilan usahanya, inovatif, kreatif, serta fleksibel, dan berorientasi masa depan. Adapun keuntungan dan risiko jadi pengusaha tentu saja profit ya, lalu mandiri karena memang itu usaha kita, lalu kepuasan hidupnya karena memang itu usaha yang kita bangun sendiri gitu ya. Resikonya tentu saja tidak ada kepastian pendapatan gitu ya. Lalu ada resiko kehilangan modal juga, meninggalkan zona kemapanan ya, dan beban tanggung jawabnya karena kalian usahanya sudah maju, tentu saja kalian nanti akan punya karyawan kan. Nah, itu harus jadi pemikiran kalian. Dan terakhir adalah kemungkinan menghadapi proses kegagalannya. Kiat jadi wirausaha kreatif, berani mengambil resiko, tekun dan ulet, percaya diri, motivasi kemandirian, semangat untuk jadi wirausahawan muda. Nah, ini untuk memasuki kehidupan keluarga,
harus siap secara fisik, ekonomi,